Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Abdan Najibi dengan NIM 444-324-0056 dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produktivitas laut. Jadi kita di ilmu perikanan tersendiri itu kita harus memahami peran laut dalam menghasilkan biomasa dan menopang kehidupan. Jadi, kalian tahu nggak apa itu biomasa? Jadi, fungsi biomasa tersendiri itu menunjukkan produktivitas ekosistem digunakan dalam pengelolaan perikanan dan prediksi populasi organisme laut. Jadi, penting dalam siklus karbon karena biomasa menyimpan karbon yang diambil dari atmosfer. Jadi kalian tahu nggak apa itu produktivitas laut? Jadi produktivitas laut itu kemampuan ekosistem laut menghasilkan bahan organik, biomasa melalui fotosintesis, dilakukan oleh fitoplankton dan produsen lainnya. Jadi satuannya tersendiri itu ada ada orang ajan. Jadi satuannya itu ada GCM2 per hari, yaitu sama dengan gram karbon per meter persegi per hari. Jadi ini tuh adalah satuan produktivitas primer, yaitu menunjukkan berapa banyak karbon yang difikasi diubah menjadi senyawa organik oleh organisme fotosintetik laut setiap hari dalam setiap meter persegi area laut. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin produktif wilayah laut tersebut. Jadi ini ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu faktor yang mempengaruhi produktivitas laut. Jadi ada cahaya matahari, ketersediaan nutrien, nitrat, fosfat, suhu air laut, arus laut atau upwelling, salinitas, dan pH. Jadi jenis produktivitas laut itu ada produktivitas primer, bruto, PB, total energi hasil fotosintesis. Produktivitas primer, neto, PPN, energi bersih setelah respirasi. Produktivitas sekunder, energi yang masuk ke herbivora dan karnivora. Di sini ada zona produktivitas laut tersendiri, yaitu ada zona eufotik kedalaman 0 sampai 200 meter. Fotosintesis aktif. Jadi yang kedua ada zona despotik dan afotik, cahaya minim. Karena dia tuh berada di kedalaman 200 sampai 1000 meter, rendah produktivitas jadi. Jadi paling tinggi di pesisir dan daerah upwelling. Jadi di sini ada proses fotosintesis laut, yaitu ada CO2 tambah H2O tambah cahaya matahari C6H12O tambah O2. Dilakukan oleh fitoplankton, penghasil oksigen dan penyerap CO2 terbesar di bumi.
Jadi ada ancaman terhadap produktivitas laut yaitu pemanasan global, pencemaran dan blooming alga, overfishing, asidifikasi laut. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Laut sangat penting bagi kehidupan manusia maupun ekosistem yang berada di laut tersendiri. Yang kedua yaitu ada produktivitas dipengaruhi banyak faktor. Perlu dijaga. Jadi laut itu perlu dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Jadi laut di Indonesia itu kayak kan, jadi ada sedikit kesalahan ya tadi karena laptopnya mati. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya lagi. Jadi laut itu sangat penting bagi kehidupan. Misalnya bagi manusia juga sangat penting. Karena laut sendiri itu menghasilkan ekonomi untuk kehidupan manusia dan menjadi sumber pangan juga bagi manusia. Jadi produktivitas dipengaruhi banyak faktor. Jadi faktor-faktor yang ada di laut itu banyak, perlu dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Segitu aja video dari saya. Ini ada referensi. Terima kasih.